Menyenangkan orang lain yang sedang mengalami kesulitan termasuk amalan yang dapat menjadikan seseorang masuk surga. Konten ini disarikan dari kajian Pustaka Buya Hamka. Ibnu radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dikabulkan doanya dan dihilangkan kesusahannya, maka hendaklah ia melapangkan hati orang yang sedang kesulitan." Hadis riwayat Imam Ahmad. Upaya menghibur dan menyenangkan hati sesama muslim itu sangatlah besar manfaatnya, yaitu bagaimana cara seseorang dalam membantu saudaranya yang seiman untuk menghilangkan kesedihan yang sedang dialami. Semisal saat mendapati seorang kawan yang sedang sedih dan galau, maka diajak dialog sehingga hilanglah kegalauannya itu. Atau sedang mengalami kesulitan ekonomi, maka dibantu keuangannya. Atau sedang kesulitan menghadapi permasalahan menghadapi pihak lain, maka dibantu negosiasi untuk menyelesaikannya, demikian dan sebagainya. Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah benar-benar mengusahakan apa yang menjadi cita-citanya, yaitu ia harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga menggembirakan hati orang lain, sebagaimana ia sendiri bergembira apabila dibuat seperti itu." Hadis riwayat Imam Muslim. Membantu dan menghibur serta menyenangkan orang lain yang sedang mengalami kesulitan, selagi masih dalam koridor aturan agama, termasuk salah satu amalan yang dapat menjadi modal seseorang untuk masuk surga. Terkadang ada orang yang kurang ahli dalam berzikir kepada Allah dengan berlama-lama karena tersita oleh kondisi pekerjaan hariannya, atau kurang ahli dalam beribadah salat sunnah, puasa sunnah, bersedekah harta dan sebagainya dikarenakan kondisi pribadinya yang kurang mendukung. Maka tentunya masih banyak metode lain untuk dapat menghibur saudaranya yang sedang berduka. Misalnya dengan mengajak diskusi face to face, atau mengirim tulisan, atau mengajaknya ke suatu tempat sekira dapat menghibur dirinya namun tetap bernilai ibadah. Dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari, beliau sering mempraktekkan upaya menggembirakan para sahabat yang beliau temui, tanpa harus mengeluarkan modal harta. Namun beliau sebagai seorang Rasul yang diberi oleh Allah berupa mukjizat atau kemampuan lebih, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan mukjizat tersebut untuk mengembirakan orang lain. Sebagaimana yang diinfokan oleh si Abu Ibrahim radhiyallahu anhu atau yang dikenal dengan nama Abdullah bin Abu Aufa, beliau menyatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita gembira kepada Siti Khadijah radhiyallahu anhu, bahwa ia akan mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Di dalamnya tidak ada keributan dan tiada kesukaran.
Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tentunya nilai upaya menghibur dan menyenangkan orang lain itu sangat berbeda dengan orang yang senang memposisikan diri menampakkan kegembiraan saat melihat ada saudaranya sesama muslim yang sedang kesusahan. Dalam hal ini Wasilah bin Al-Aska radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila engkau bergembira melihat kesusahan yang menimpa saudaramu, maka Allah akan mengasihi saudaramu itu dan akan memberi cobaan kepada dirimu." Hadis riwayat Imam Muslim.